Hai, saya Caca. Ini adalah sesi kelima dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Sesi kali ini spesifik membahas tentang bagaimana mengatur tampilan dari jendela dokumen yang sedang terbuka atau tab arrangement istilahnya. Seperti biasa, timestamps untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat ada di kolom deskripsi. Mari kita mulai. Secara default, dokumen yang kita buka itu otomatis masuk ke area tab, yaitu yang di sebelah sini. Contohnya misal saya buka dengan cara open, nah dia masuk jadi tab. Atau kalaupun saya drag dari Windows Explorer, dia jadi tab juga. Sejauh ini sih karena alasannya praktis gitu ya, saya nggak pernah merubah dari settingan default. Jadi bisa aja dokumen yang masuk itu jadi floating window, jadi melayang-layang kayak gini. Tapi saya lebih memilih untuk pakai default, yaitu jadi tab. Tapi kalau mau mengubah opsi itu gampang, cukup masuk ke Edit, Preferences, lalu Workspace. Dan dilihat bagian sini ada Open Documents as Tab. Kalau ini saya uncheck, lalu klik OK, maka kalau sekarang saya buka dokumen, dia jadi floating window. Seperti ini. Untuk pindah dari satu tab ke tab lain, selain dengan bisa klik di area tab ini, kita juga bisa menggunakan shortcut, yaitu Ctrl Tab di keyboard atau Ctrl Tilde. Ini efeknya sama. Dan tentu shortcut Ctrl Tab atau Ctrl Tilde itu lebih kepake ketika kita lagi ada di mode full screen kayak gini ya. Cuma ada satu hal kecil yang mungkin perlu diperhatikan, yaitu Ctrl Tab ini melakukan cycle sesuai dengan urutan dibukanya dokumen. Maksudnya gini, misalnya ya screen 3 ini yang posisinya paling kanan, saya geser ke tengah. Nah, kalau saya melakukan cycle, itu bukan berdasarkan urutan di dokumen tab ini, tapi berdasarkan urutan dibukanya dokumen. Jadi kalau saya melakukan cycle, dari screen 1 itu langsung ke screen 2, lalu ke screen 3. Kenapa gitu? Karena pertama saya buka screen 1 PSD, lalu screen 2, yang terakhir saya buka adalah screen 3. Maka cycle-nya mengikuti urutan dibukanya dokumen tersebut. Ini dokumen 3 ini akan saya geser ke kanan aja ya, supaya nggak bingung. Nah, kalau tadi kan saya melakukan Ctrl Tab, itu pergerakannya dari kiri ke kanan ya. Kalau mau balik arahnya, kanan ke kiri, itu cukup dengan menambahkan Shift di shortcutnya, yaitu Ctrl Shift Tab. Arahnya jadi kanan ke kiri. Atau Ctrl Shift Tilde. Oh iya, untuk geser-geser dokumen tab ini, pastikan kita nggak keluar dari area yang kecil ini ya, karena misalnya keluar nih ya, kalau saya klik tahan lalu geser, dia akan jadi floating window. Nah, ketika saya balikin ini, kliknya belum saya lepas ya, kita bisa lihat ada area di bagian atas itu adalah area untuk geser-geser dokumen tab. Jadi selama pergeserannya nggak terlalu jauh dari area tersebut, itu pergeseran tabnya bisa dilakukan kayak gini. Ada sebuah tip yang mungkin berguna ya, saya pribadi sering banget pakai ini sih, yaitu kalau kita lakukan klik kanan di salah satu dokumen tab, misalkan yang screen 3.psd ini, di bagian bawah ada Reveal in Explorer. Maksudnya adalah kalau ini saya klik, maka akan terbuka sebuah jendela Windows Explorer di mana file tersebut berada. Jadi nggak perlu nyari-nyari gitu. Ada satu hal yang perlu diingat, yaitu area dokumen tab ini yang di bagian atas ini untuk satu jendela itu ada satu. Maksudnya gini, kalau sekarang saya bikin screen 3 ini jadi jendela terpisah, yaitu floating window kayak gini, maka misalnya saya geser screen 2 ini keluar, lalu saya dekatkan ke screen 3 ini, jadi muncul sebuah kotak garis biru gitu. Kalau ini saya lepas, nah, screen 2 bergabung sama screen 3, dan di jendela ini jadi ada dokumen tab yang baru. Kalau yang 2 ini mau saya gabung ke bagian sini, tentu cukup klik tahan, lalu geser dekat ke screen 1 ini, ke dokumen tabnya, lalu lepas. Kayak gitu. Nah, dari dokumen tab ini kita juga bisa memperoleh sebuah informasi yang mungkin penting ya, yaitu misal di dokumen ini saya melakukan perubahan, yaitu perubahan kecil aja, misalnya cuma matiin layer 3 ini lalu nyalain lagi.
Nah sekarang kalau kita perhatikan di sini jadi muncul tanda asterisk atau bintang. Artinya di dokumen ini tuh terjadi perubahan dari kondisi terakhir setelah di save. Maka kalau saya sekarang lakukan save dengan cara menekan Ctrl S, bisa dilihat asterisknya hilang. Lalu saya lakukan perubahan lagi, misalnya geser urutan layer ini ya, maka asterisknya muncul lagi. Jadi itu ya, asterisk itu menandakan bahwa ada perubahan dari kondisi terakhir setelah di save. Itu tadi sedikit tentang tab dokumen, dan sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tab atau window arrangement. Nah, pengaturan tab atau window arrangements ini bisa diatur dari menu bar window, lalu arrange. Nah, kita bisa lihat di sini ada tile all vertically, tile all horizontally, sama ada bagian yang nggak bisa diklik. Kenapa kayak gitu? Karena saat ini posisinya cuma ada satu dokumen yang terbuka. Jadi misal untuk yang to up horizontal atau vertikal ini, syaratnya adalah harus ada 2 dokumen minimal yang terbuka. Nah sekarang udah ada 2 dokumen yang terbuka ya. Kalau sekarang saya klik window lalu arrange, to up horizontal sama vertikal ini sekarang bisa diakses. Nah misal saya klik yang to up vertikal, bisa dilihat jadi jendelanya terbagi jadi 2 sama rata. Kalau saya pilih yang horizontal, maka pembagiannya bukan kanan kiri tapi atas bawah kayak gini. Nah maka kalau kita masuk lagi ke window lalu arrange, supaya opsi yang 3 up horizontal atau yang 4 up atau 6 up ini bisa diakses, jumlah dokumen yang terbuka minimal harus sesuai sama angka ini. Misal sekarang saya masukin sebuah dokumen lagi ya. Nah kalau sekarang saya klik window lalu arrange, yang 3 up ini jadi bisa dipilih. Misal saya pilih yang 3 up stacked, jadinya kayak gini. Lalu saya buka sebuah dokumen lagi, dan kalau saya sekarang masuk ke window lalu arrange, yang 4 up jadi bisa dipilih kayak gini. Nah kalau dari tampilan kayak gini kita mau masuk lagi ke yang satuan tampilannya, bukan yang kebagi-bagi kayak gini, caranya gampang banget. Tinggal klik kanan di salah satu dokumen tab, misalkan yang saya mau fokus ke yang 4 ini ya, saya cukup klik kanan lalu consolidate all to here, atau pilih salah satu dokumen misalkan yang 3 ini, lalu masuk ke window arrange dan pilih consolidate all to tabs. Kalau yang klik kanan kayak tadi juga sama aja hasilnya. Saya klik kanan di yang screen1.psd ini lalu consolidate all to here, jadinya kayak gini. Nah selain pakai preset yang angka ini, kita juga bisa pilih yang ini tile. Saya juga belum paham kenapa dibedain gitu ya opsinya, karena fungsinya sebetulnya sama aja. Kali ini lagi ada 4 dokumen yang terbuka. Kalau saya sekarang klik window lalu arrange dan pilih tile, tampilannya jadi kayak gini, persis sama kalau saya melakukan arrange yang 4 up. Yang mungkin bisa membedakan adalah ketika ada lebih dari 4 dokumen yang terbuka. Misalnya saya buka satu lagi, nah kalau sekarang saya pilih yang tile, seluruh dokumennya ini akan ditampilkan serata mungkin, walaupun nggak mungkin ya karena ada 5, ada ganjil. Satu bagian pasti lebih besar gitu. Sementara kalau saya pilih yang 4 up, maka yang ditampilkan ya cuma 4. Apapun preset yang kita pilih ya, mau itu yang angka ini atau yang tile, kita bisa geser-geser ukuran dari jendelanya. Misal yang 2 ini mau saya perbesar, caranya cukup arahkan kursor ke batas ini, lalu kursornya akan berubah ya, lalu klik dan geser. Nah maka ukuran jendelanya berubah. Secara vertikal juga bisa, saya pilih salah satu garis vertikal, yaitu misalnya yang ini, arahkan ke tengah sampai kursornya berubah, lalu geser. Di tampilan yang kayak gini, kalau ada satu jendela yang ditutup ya, itu maka jendela yang lain ukurannya akan menyesuaikan. Misal saya pilih yang screen 1 ini, kalau ini saya tutup, maka screen 5 ini ukurannya akan menyesuaikan, jadi kayak gini. Nah sekarang kalau dari posisi yang tile kayak gini, saya pengen mengubah semuanya jadi floating, tentu bisa ya satu-satu klik tahan lalu geser sampai keluar kayak gini, atau bisa juga pilih window arrange lalu float all in windows. Maka sekarang semua jendelanya jadi floating dengan keadaan yang cascade atau berurutan kayak gini. Kalau ingat istilah cascade, di window arrange ini ada juga cascade. Nah opsi ini bisa dipilih kalau
semua jendelanya itu floating, dan baru kerasa kalau urutannya misalnya kayak gini ya, acak-acakan gitu. Untuk bikin jadi berurutan kayak barusan, cukup klik window, arrange, lalu cascade. Dan kalau dari sini mau balik ke tampilan yang penuh gitu ya, bukan yang floating kayak gini, tentu kayak tadi udah saya contohin, tinggal bikin jadi consolidate. Cuma kalau lagi floating kayak gini ya, semua dokumennya floating, lalu saya klik kanan di salah satu jendela dokumen, opsi consolidate itu nggak ada. Karena syaratnya adalah consolidate itu hanya berlaku kalau klik kanan ya, ketika kita kliknya di jendela dokumen yang emang udah jadi tab. Tapi kalau posisinya lagi floating kayak gini, cara consolidate-nya itu bisa dari window, arrange, lalu consolidate all the tabs. Jadi nggak bisa klik kanan. Ya, itu tadi tentang pengaturan dari tampilan jendela dokumen yang sedang terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang berikutnya, yaitu match. Match ini kalau kamu ngikutin tutorialnya dari yang sebelumnya, yaitu yang navigasi, pen, scroll, sama rotate, tentu ingat ada opsi pen, scroll, atau rotate in all windows. Nah, match ini fungsinya persis kayak gitu. Langsung kita cek. Match ini bisa diakses dari menu bar window, arrange, lalu bagian sini nih, match zoom, location, rotation, sama all. Kita coba yang zoom dulu. Misal di dokumen yang sebelah kiri ini, saya lakukan zoom satu kali supaya zoomnya jadi 100%. Lalu sekarang saya klik window, arrange, lalu match zoom. Maka dokumen yang lain akan diperbesar jadi 100% juga. Lalu misal saya geser dengan melakukan pen, yaitu memencet spacebar, geser ke atas seperti ini ya. Lalu sekarang saya klik window, arrange, dan match location. Nah, posisinya bisa dilihat akan disamakan posisi tampilannya ya. Tapi ada satu hal yang perlu diingat untuk match location, bahwa hasilnya akan optimal selama rasio atau perbandingan lebar dan tinggi dokumennya ini sama. Maksudnya gini, di sini udah ada dua dokumen. Yang kiri ini dimensinya 2000 x 3000 pixel, yang kanan 1000 x 1500 pixel. Nah, walaupun dimensinya beda, tapi rasio atau perbandingan lebar sama tingginya ini sama, yaitu sama-sama 2:3. Nah, di kondisi beginilah si match location itu akan optimal, yaitu hasilnya akan sama. Jadi misal yang kiri saya geser kayak gini ya. Lalu sekarang saya klik di window, arrange, lalu match location. Bisa dilihat posisinya sama. Saya geser lagi ke bawah, lalu klik window, arrange, dan match location. Pergeserannya akan sama. Walaupun kalau bisa dilihat di sini perbesarannya itu beda. Tapi karena dia perbandingan atau rasionya sama, maka lokasinya pun sama. Sementara kalau di situasi di mana dokumen yang terbuka itu rasionya beda, maka match location-nya akan dilakukan secara relatif. Supaya lebih jelas, saya munculin dulu panel navigator ya. Jadi klik window dan navigator. Nah, lalu yang kiri ini akan saya perbesar, lalu geser ke pojok kanan atas. Kalau sekarang saya lakukan match zoom sama location kayak sebelumnya, kalau dilihat dari perbandingan kanan kiri kayak gini kelihatan beda. Tapi kalau kita lihat di panel navigator, posisi kotak merah untuk dokumen yang kiri ini ada di pojok kanan atas ya. Sementara kalau saya klik jendela yang kanan, posisinya sebetulnya di pojok kanan atas juga. Tapi kelihatan beda karena itu tadi rasionya beda. Jadi match location itu akan optimal selama rasio atau perbandingan lebar dan tinggi dokumennya itu sama. Selanjutnya adalah match rotation. Jadi di dokumen yang kiri ini akan saya lakukan rotasi dengan cara menggunakan rotate view tool. Saya putar sebanyak 15 derajat. Kemudian saya klik window, arrange, dan match rotation. Maka yang kanan juga akan diputar sebanyak 15 derajat. Kalau digabung dengan fitur yang sebelumnya, yaitu match zoom sama location, yang kiri ini saya perbesar kayak gini ya. Lalu saya geser ke pojok kiri atas. Kemudian saya lakukan match all, yaitu arrange, match all, menyamakan semuanya baik zoom atau perbesaran, posisi atau lokasi, sama rotasinya. Jadinya seperti ini. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya bahwa fitur match zoom, location, sama rotation ini tuh sama persis sama misal di zoom tool. Ada pilihan zoom all window, lalu di
hand tool ada pilihan scroll all window, sama di rotate view tool ada rotate all window. Nah kalau gitu kenapa nggak pakai opsi rotate all window atau zoom all window atau scroll all window terus-terusan aja? Karena sekarang nih posisinya gini, dokumen yang terbuka cuma 2, lalu dimensinya juga relatif kecil. Nah bayangkan ada 10 yang terbuka. Kalau saya lakukan rotate all window ini di ke 10 dokumen tersebut secara bersamaan, ini prosesnya interaktif gitu ya, kita bisa langsung lihat hasilnya. Lalu misalnya dokumennya tuh ukurannya besar-besar, 10.000 kali 20.000 pixel gitu misalnya. Proses yang interaktif kayak gini tuh memakan memori yang cukup banyak. Jadi ketika kita pakai opsi match, ini saya uncheck, misal yang ini dioprek-oprek dulu ya. Kalau udah oke, baru deh di match. Ini memakan memori yang lebih kecil daripada proses interaktif kayak rotate all window, zoom all window, atau scroll all windows. Tapi tentu kalau mau pakai yang opsi all window ini juga nggak apa-apa sih. Cuma ya gitu, kalau dokumennya banyak, ingat aja konsekuensinya kemungkinan bakal jadi rada berat gitu. Saya pribadi sih nggak pernah checklist opsi ini sih, yang all window ini nggak pernah saya checklist karena suka nyebelin. Misal ini ke checklist gitu, saya cuma mau zoom in yang ini, yang lain keikut. Jadi untuk ngakalinnya, Photoshop menyediakan sebuah trik, yaitu khusus untuk zoom tool sama hand tool. Dengan menekan shift itu kita mengaktifkan fitur all window ini. Sekarang lagi di hand tool ya posisinya, kalau saya tekan shift dan geser, yang lain ngikut juga. Demikian pula untuk zoom. Ini saya uncheck, lalu sekarang saya tekan shift dan klik, maka yang lain juga ikut ke zoom. Untuk zoom out tentu saya tinggal menekan alt ya. Dan supaya berlaku di dokumen yang lain, saya tambahin shift. Jadi alt shift dan klik, maka jadinya zoom out all window. Tapi di rotate, shift ini nggak berlaku. Karena apa? Karena dipakai untuk kelipatan 15 derajat kayak gini. Jadi kalau rotate dan pengen berlaku di all window, ya mau nggak mau checklist opsi rotate all windows ini, karena shiftnya itu tadi kepake untuk rotasi kelipatan 15 derajat. Ada sebuah pengaturan lagi yang menurut saya sangat menarik ya. Kalau kita lihat posisinya ini yang paling bawah ini, new window untuk dokumen yang sedang aktif. Jadi seolah-olah ada 2 dokumen, padahal ini tuh cuma tampilannya aja yang diduplikat. Kalau saya bikin tile, ini tuh menunjukkan image yang sama, tapi punya 2 jendela tampilan. Jadi yang kanan bisa zoom out misalnya, kita bisa lihat keseluruhannya. Lalu yang kiri yang zoom in. Misal saya mau ngubah warna lipstiknya ya. Jadi kita bisa lihat yang zoom in untuk detail gitu. Tapi ketimbang harus zoom out, lalu zoom in lagi, bikin aja jadi 2 tampilan. Kita bisa lihat detailnya, bisa lihat juga overallnya gitu. Dan jangan lupa, jendela ini tuh kalau kamu punya monitor satu lagi, geser aja ke monitor satu lagi. Dan ini menuntun saya ke sebuah tip yang saya pribadi dapat dari Julian Kos. Beliau itu seorang Photoshop evangelist atau pengajar Photoshop yang senior. Nanti link ke channel YouTube dan websitenya saya taruh di kolom deskripsi. Tipnya adalah untuk ngasih shortcut ke beberapa jenis tampilan. Bisa dilihat di sini ada Ctrl F5 untuk consolidate all to types, Ctrl F3 untuk bikin jadi tile, sama Ctrl F2 untuk bikin new window. Nah secara default ini tuh nggak ada shortcutnya masing-masing ini nih. Saya kasih dengan cara dari menu bar edit, keyboard shortcuts, lalu di shortcuts 4 pilih application menus, geser dikit ke bawah di window, cari deh consolidate all to tabs, tile, sama new window. Nah kalau diperhatiin di sini dari Ctrl F2 lanjut ke F3 lalu ke F5. F4-nya diloncat karena secara default Ctrl F4 itu dikunci buat menutup program. Jadinya efeknya gimana kalau udah pakai shortcut kayak gini? Langsung aja saya contohin. Saat ini cuma ada 1 jendela dokumen aja yang terbuka, lalu saya tekan Ctrl dan F2 untuk bikin jadi jendela baru. Lalu saya tekan lagi Ctrl dan F3 untuk bikin tampilannya jadi tile. Lalu yang kanan ini saya zoom out, yang kiri saya zoom in. Nah misalnya di posisi kayak gini, saya melakukan retouching. Dan kalau udah selesai,
Tentu bisa dengan ya udah yang ini di close, tutup aja jendelanya, atau bisa juga pilih yang kiri lalu tekan Ctrl F5 untuk consolidate auto tabs. Dan misal saya mau lihat tile lagi, ya tentu cukup tekan Ctrl F3. Nanti tampilannya kembali lagi jadi tile. Balik lagi ke consolidate auto tabs untuk tampilan penuh, Ctrl F5. Tapi ada sebuah catatan pentingnya untuk kustomisasi keyboard shortcut kayak gini, yaitu sebaiknya jangan pakai keyboard shortcut untuk fungsi penting yang sering dipakai. Misal kayak Ctrl N gitu untuk bikin dokumen baru atau Ctrl S untuk save. Pilihlah keyboard shortcut yang kita jarang pakai. Jadi kalaupun nanti dari Photoshop ada peringatan, ini tuh bentrok, ini tuh sebelumnya dijadikan fungsi tertentu. Nah, saya pribadi Ctrl F2, F3 dan F5 ini nih, kalaupun ada fungsi aslinya, saya lupa apa ya fungsi aslinya, ini saya jarang pakai. Jadi masih aman lah kalau keyboard shortcutnya dipindahin untuk jadi pengaturan tampilan kayak gini. Gimana? Masih bingung kah? Ada pertanyaan? Atau justru ada koreksi? Silahkan langsung ketikkan aja di kolom komentar, atau kalau mau berpanjang-panjang boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Oh ya, saya juga bisa dijangkau ya di Instagram, yaitu di caca.photoshop. Nah, sesi ini merupakan bagian dari bagian pertama kursus dasar Photoshop CC 2017. Link ke playlistnya, yaitu playlist bagian 1 akan ada di kolom deskripsi. Begitu pula daftar isi dan status dari masing-masing sesi untuk keseluruhan basic course ini. Sementara segitu dulu dari saya Caca, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.